Bersyukur berterima kasih Engkau mengizinkan kami boleh beribadah pagi hari ini. Semua karena perkenaanmu semata. Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Sehingga pagi hari ini kami bersekutu di dalam kebenaran Roh-Mu, ya Allah Bapa. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hatimu, hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini. Dan mau belajar terus, Engkau perlengkapi, sehingga inti daripada firman yang hamba sampaikan boleh aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu percaya Engkau berkuasa atas lidah hamba-Mu. Dan biarlah firman itu terukir di dalam roh hati kami. Dan kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan link kami baik dan benar, berseru-seru, dan terimalah sujud hormat kemuliaan bagimu lewat pujian penyembahan kami akan doa yang nanti akan kami panjatkan. Izinkanlah juga pada pagi hari ini teman saudara kami, sahabat kami, sepelayanan boleh hadir, sehingga kami boleh bersekutu dalam sukacitamu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji termulia Engkau ya Allah Bapa, kekal selamanya. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, maaf suara saya terdengar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terdengar? Oh ya baik. Kita masuk hari keempat ya, untuk judul melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya mungkin firman ini sudah sering kita dengar ya, saya ambil dari Matius 7 ayat 21. Saya akan bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak dan Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya ini adalah khotbah di bukit. Ya, Yesus menegaskan bahwa tidak semua orang yang menyebut namanya akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi setiap orang percaya agar tidak hanya bersuara rohani tetapi juga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, mengaku Tuhan tidak cukup. Harus dibuktikan dengan ketaatan dan penyelesaian atas panggilan hidup sesuai kehendak Bapa. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat analisis makna asli ya dari teks ini, eksegese ya Bapak Ibu. Nah, konteks literatur ini adalah terletak pada bagian penutup khotbah di bukit. Ya, Matius 5 ayat 7, di mana Yesus memberikan peringatan agar para pendengar tidak hanya ya menjadi pendengar, tidak hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Baca nanti ayat 21 berada dalam satu rangkaian dengan ayat 22 sampai 23. Di mana Yesus berbicara tentang orang yang mengaku ya mengenal dia tetapi ditolak karena tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan. Coba mengurai apa analisis kata kunci. Bukan setiap orang. Ya, menunjukkan penolakan universal terhadap anggapan bahwa semua ya pengakuan iman otomatis diterima. Tidak, Bapak Ibu. Ya, ini memperlihatkan bahwa Yesus membedakan antara pengakuan lahiriah dan iman sejati. Nah, yang berikut adalah yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, kata berarti adalah Tuhan
penguasa. Ucapan ganda itu disebut Tuhan, Tuhan. Ya, artinya menandakan emosi yang kuat dan kedekatan religius. Ya. Namun dalam konteks ini, Yesus menyingkapkan bahwa pengakuan emosional tanpa ketaatan tidak memiliki nilai. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Nah, frasa ini menunjuk pada keselamatan, yaitu eskatologis, yakni penerimaan Allah pada akhir zaman. Masuk ke kerajaan bukan karena status atau ucapan, ya, tetapi karena ketaatan sejati. Nah, kita lihat lagi teksnya, melainkan dia yang melakukan. Artinya adalah kata kerja, ya, melakukan atau mengusahakan dengan tindakan nyata. Ini menegaskan bahwa iman yang benar harus disertai perbuatan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, makna eksegese ini ya, kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya menunjuk pada rencana Allah yang harus dihidupi oleh orang percaya. Ya. Dalam konteks Injil Matius, kehendak Bapa ialah yang pertama mengasihi, mengampuni, hidup kudus, dan melakukan kebenaran kerajaan Allah. Apa latar belakangnya teks ini Bapak Ibu? Matius 7:21 berada di bagian penutup khotbah di bukit, yaitu pengajaran Yesus pada murid-muridnya dan orang banyak tentang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Mindset kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah. Itulah mindset kita. Ya. Nah, dalam khotbah ini Yesus menekankan kehidupan batinia yang sejati. Bukan sekedar tindakan lahiriah atau formalitas agama. Nah, yang kedua, apa latar belakangnya? Kritik terhadap kemunafikan agama Yahudi pada masa itu. Banyak ahli Taurat dan orang Farisi menekankan ibadah lahiriah, doa, puasa, persepuluhan, dan seruan Tuhan, Tuhan. Tetapi hati mereka jauh dari ketaatan sejati. Ya. Mereka mengira pengakuan verbal sudah cukup untuk menyenangkan Allah. Nah, Yesus menegur pola pikir itu. Tidak cukup hanya berkata Tuhan, Tuhan, tetapi harus melakukan kehendak Bapa. Nah, yang berikut adalah situasi umat Israel yang menantikan Mesias. Bangsa Yahudi sedang menantikan kedatangan Mesias yang mereka pikir akan membebaskan secara politik dari penjajahan Romawi. Yesus justru datang membawa kerajaan sorga yang bersifat rohani. Ya, menekankan perubahan hati dan ketaatan, bukan revolusi politik. Maka pengajaran Yesus menjadi kontra budaya terhadap ekspektasi umum saat itu. Dan berikut Bapak Ibu, Yesus menegaskan otoritas ilahinya dengan mengatakan Tuhan, Tuhan. Kepadanya Yesus menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai pribadi yang memiliki otoritas surgawi yang tak dapat diganggu gugat. Tetapi ia menegaskan bahwa pengakuan tanpa ketaatan tidak ada nilainya. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini memperlihatkan bahwa iman sejatilah dibuktikan dengan perbuatan. Dan yang berikut, tujuan pengajaran Yesus pada bagian ini, Bapak Ibu, Yesus menutup khotbah di bukit dengan seruan agar para pendengar tidak hanya mendengar atau berkata-kata, tetapi melakukan firman itu. Ya, ayat 24 sampai 27. Jadi ayat 21 adalah peringatan
terhadap iman yang hanya di bibir tanpa transformasi hidup. Nah, Bapak dan Ibu, kepada siapa kata-kata Matius 7 ayat 21 disampaikan? Ya, yang pertama kepada orang banyak yang mengikutinya. Di sekelilingnya para murid terdapat banyak orang dari berbagai daerah. Ya, kita baca nanti Matius 4 ayat 25. Yang dia menyebut Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Ya, mereka tertarik mendengar pengajaran Yesus, tetapi tidak semuanya sungguh-sungguh mau taat. Karena itu Matius 7:21 adalah peringatan bagi orang banyak yang hanya kagum dan berseru, Tuhan, Tuhan, tapi tanpa ketaatan nyata. Nah, siapa lagi Bapak Ibu? Kepada para pemimpin agama Yahudi secara tidak langsung. Ya, meskipun tidak disebut secara eksplisit, Yesus juga menyindir ahli Taurat dan orang Farisi yang sering mengaku mengenal Allah dan menampilkan kesalehan di depan umum, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan ketaatan sejati. Nah, dengan demikian Yesus menegur mereka yang religius secara lahiriah tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Dan yang berikut siapa lagi Bapak Ibu? Kepada semua orang percaya sepanjang nama pesan ini. Sepanjang masa kita termasuk semua. Ya, pesan ini bersifat universal dan profetis. Yesus berbicara bukan hanya untuk audiens ya, abad yang pertama, yang tengah, yang sekarang, dan yang akhir. Ya, tetapi juga untuk seluruh umat Kristen di segala zaman, termasuk gereja masa kini, agar tidak terjebak pada agama formal tanpa ketaatan praktis. Ini adalah panggilan bagi setiap orang yang menyebut Yesus adalah Tuhan, agar hidupnya benar-benar mencerminkan kehendak Bapa. Ketika Yesus dalam Matius 7:21 ini mengkritik terhadap iman yang hanya di bibir. Yesus mengkritik orang-orang yang menyebut nama Tuhan tetapi tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, mereka tahu cara berbicara rohani. Semua pintar berdoa, bernubuat, bahkan melayani, memberi karunia demi karunia, penyembuhan ilahi. Ya, tetapi tidak memiliki ketaatan sejati. Mereka religius secara lahiriah, tetapi tidak memiliki hubungan pribadi. Ya, hubungan pribadi yang benar dengan Allah. Yesus menegur kita karena agama tanpa ketaatan adalah sia-sia. Mari kita bandingkan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ya, ini di Matius 15 ayat 8 ya. Nah, kritikan Yesus dalam Matius 7 ayat 21 ini adalah kritik terhadap kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Dan yang berikut Bapak Ibu, kritik terhadap pelayanan tanpa kehendak Bapa. Terang Yesus menegur orang yang melayani tanpa ketaatan. Banyak berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, dan mengadakan banyak mukjizat? Tetapi Yesus menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, pelayanan dan karunia rohani tidak menjamin keselamatan bila tidak disertai kehidupan yang taat dan kudus. Ya, Yesus mengkritik aktivitas rohani tanpa relasi rohani. Dan kritikan berikut adalah terhadap kesalahan persepsi tentang masuk surga. Banyak orang Yahudi pada waktu itu berpikir bahwa asal keturunan Abraham sudah menjamin mereka masuk surga. Yesus menegur anggapan itu.
Yang masuk ke kerajaan surga bukan yang berseru atau memiliki status agama, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Nah, seperti apa Bapak Ibu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya? Ya, konteks ini sungguh begitu terperinci ya. Nah, yang pertama dalam melakukan kehendak Bapa berarti menjadi kehendak Allah sebagai apa? Arah hidup. Itu saya katakan selalu menyangkal diri. Roh Allah ada dalam diri kita. Bukan sekedar tambahan dalam rutinitas rohani. Ya, mengutamakan ketaatan daripada popularitas, kesetiaan daripada kenyamanan, dan ketulusan daripada formalitas. Hidup dalam kontinuitas iman, bukan hanya memulai ketaatan, tetapi juga menyelesaikannya hingga akhir kehidupan seperti Yesus Kristus. Ya. Dan seperti apa lagi melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya? Dalam terang tema melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, bahwa Yesus Kristus sendiri menjadi teladan sempurna. Ya, dialah yang menjadi public figure kita. Ya, bukan hanya melakukan kehendak Bapa di awal pelayanannya, tetapi menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib. Ya, Yohanes 19 ayat 30. Ya, dia katakan tetelestai, sudah selesai. Ya, dengan demikian Matius 7:21 tidak hanya memanggil kita untuk melakukan, tetapi juga menyelesaikan panggilan itu dengan kesetiaan dan keteguhan iman. Ya. Murid Kristus yang sejati adalah mereka yang tidak berhenti di tengah jalan, tidak puas dengan pengakuan lahiriah, tetapi menghidupi iman sampai garis akhir. Nah, Bapak Ibu, bagaimana aplikasinya? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bukan sekadar menaati hukum secara hurufiah, tetapi menghidupi kasih yang menjadi inti dari seluruh Taurat. Ya, Matius 23:37-40, yaitu hukum 1-4. Relasi manusia dengan Allah, yaitu dimensi vertikal, ya. Hubungan manusia dengan Allah. Dan hukum yang 5-10, relasi manusia dengan sesama. Ya, ini dimensi horizontal. Serta melanjutkan perluasan universal dari kehendak Bapa dalam pengutusan global, yaitu amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 18-20. Inilah dimensi misioner Yesus yang telah bangkit naik ke surga. Dan aplikasi yang berikut adalah mengutus untuk menginjil suku pedalaman. Saya mengambil aplikasi ini ada 9, Bapak Ibu. Ya, sedikit agak panjang ya. Nah, mengutus untuk menginjil suku pedalaman. Gereja dan lembaga misi mengirim tim untuk membawa Injil ke daerah yang belum mengenal Kristus. Contoh, misi ke pedalaman Kalimantan. Ya, Papua yang belum kita lakukan, atau pelosok NTT yang belum memiliki gereja atau Alkitab dalam bahasa lokal. Yang kedua adalah gencar membuka program pemuridan, mengajarkan firman Tuhan secara teratur agar jemaat bertumbuh dewasa dalam iman dan karakter Kristus. Contoh, membentuk kelompok kecil pemuridan di rumah, sekolah, kampus, atau media online seperti Kingdom Family Indonesia yang saat ini lakukan day by day terus sampai malam. Tidak ada hari tanpa memberitakan kabar Injil Kristus. Dan yang ketiga, pelayanan sosial sebagai kesaksian Injil, melayani masyarakat miskin, anak yatim, korban bencana, ya, tanpa syarat, sebagai wujud kasih Allah. Ya, contoh, membagikan sembako atau apapun, pengobatan gratis, pendidikan gratis di daerah-daerah miskin. Dan aplikasi yang keempat adalah mendidik generasi muda dan dalam iman percaya mereka. Ya, mengarahkan remaja dan mahasiswa agar hidup takut akan Tuhan. Karena generasi Z zaman sekarang begitu sulit untuk diarahkan, ya. Semua hidup serba instan. Ya, tidak mau diproses.
Karena itu kita harus mendidik generasi muda dalam pertumbuhan iman percaya. Ya, contoh guru Kristen, ya guru-guru ya yang menanamkan yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran di sekolah umum atau kampus sekuler. Dan aplikasi yang kelima, menginjili lewat dunia digital. Ini sudah banyak apologet, banyak yang melakukan. Menggunakan media sosial, YouTube, podcast, atau blog rohani untuk menyebarkan kebenaran Injil. Contoh, pendeta atau jemaat membuat konten rohani singkat tiap minggu sebagai kesaksian iman. Kita lihat zaman akhir ini adalah berlomba-lomba begitu banyak. Puji Tuhan. Aplikasi yang keenam, membangun budaya damai dan pengampunan. Nah, dunia modern penuh kebencian dan balas dendam. Orang Kristen dipanggil menjadi pembawa damai. Ya, contoh menjadi mediator dalam konflik keluarga, antar jemaat, antar agama. Saya yakin semua para hamba Tuhan Kingdom Family Indonesia sudah melakukan hal ini. Mari kita lanjutkan. Dan aplikasi yang ketujuh, menghadirkan kasih Allah di dunia medis dan pekerjaan. Ya, kalau ada para dokter, melayanilah dengan kasih dan integritas Yesus di tempat kerja, rumah sakit atau lembaga pelayanan publik, ya. Contohnya dokter, perawat, ya, yang berdoa diam-diam untuk pasiennya, ya, untuk juga mampu menolak praktek curang, ya. Ini banyak sekali kejadian saat ini. Dan aplikasi yang kedelapan, membentuk pusat studi dan pendidikan Kristen, menyediakan lembaga teologi sekolah Kristen, dan ini sudah dilakukan banyak. Ya. Contohnya gereja mendirikan sekolah Alkitab. Nah ini yang masih belum seberapa ya, tapi sudah lumayan banyak. Gereja-gereja lokal dan membina calon-calon pelayan Tuhan. Ya. Aplikasi yang ke-9, menghidupi etika Kristen dalam politik dan pemerintahan. Ini yang masih belum tersosialisasi. Ya, membawa nilai-nilai kerjaan Allah di tengah sistem dunia yang korup dan egois. Contoh pejabat Kristen yang melayani dengan bersih, jujur, dan takut akan Tuhan. Zaman now ya, zaman sekarang ini pejabat pun banyak sekali. Mungkin dia korban bukan karena keinginan pribadi, tapi karena keinginan kelompok, keinginan politik, keinginan penguasa. Ini sangat banyak mengorbankan para anak-anak Tuhan. Ya kita lihat contoh Tom Limbong mungkin ya, dan banyak lagi yang lain-lain. Nah ini bukan menjadi sesuatu percakapan yang luas, tapi sebagai hamba Tuhan yang dimaksud adalah menyelesaikannya, mendoakan secara diam-diam. Ya. Karena itu saya akan menutup dengan beberapa kesimpulan saya bahwa Tuhan tidak mencari mereka yang pandai berbicara tentang kehendak-Nya, tetapi mereka yang setia melakukannya. Meski tak ada yang melihat, tidak ada dapat apresiasi, ya. Meski dunia tidak mengakui, meski dunia tidak tepuk tangan, ya. Kita bandingkan nanti Roma 12 ayat 2b. Itulah hati yang berkenan di hadapan Bapa. Jadi kita tidak butuh kultus pengakuan. Bahkan nama sekalipun tidak perlu disebut. Ya, karena yang kita sebut adalah Yesus Kristus. Sebagai terang dunia, garam. Nah, dia menginginkan kita juga menjadi garam dan terang. Ya, ketika kita dengan setia mengasihi, mengampuni, melayani, dan menjadi terang bagi sesama. Disitulah bumi ini perlahan dipenuhi dengan kemuliaan-Nya. Setiap kebaikan kecil, setiap air mata pelayanan yang tidak mendapat pengakuan, tekanan, pengorbanan, setiap langkah iman, semuanya sedang menorehkan cahaya di dunia yang gelap. Yang berikut, kita berdoa agar kita menjadi pribadi yang tetap bersinar. Walaupun badai datang, tetap tidak mau mengikuti dunia ini. Tapi kita melayani meski tak dihargai. Saya sering sekali melayani tanpa dihargai. Tapi saya sangat bahagia ketika saya tidak dihargai. Tapi biarlah mereka mendengar menghargai Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati, disalibkan.
untuk menebus dosa kita. Dan seperti nyanyian kidung jemaat yang sederhana namun penuh makna. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Itu. Jadi biarlah lagu ini bukan sekedar nyanyian bibir, tetapi kita ikrarkan, ikrar yang hidup agar karakter Yesus itu memang bersinar dalam hidup kita. Dan kita bersinar lewat tutur kata, pikiran, perbuatan kita. Bahwa sampai napas terakhir hidup kita, kita mau bersinar bagi Kristus. Hingga suatu hari kelak Bapak Ibu, ketika kita menghadap Bapa di sorga, kita mendengar suara lembutnya berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau telah melakukan kehendakku dan menyelesaikannya. Itu yang kita rindukan. Ya, jadi di masa-masa saat ini, sebagai para hamba-hamba Tuhan kita lewat Kingdom Family Indonesia, himbauan ini adalah teguran yang menyelesaikannya kita tetap setia secara konsisten. Dia berkomitmen, bukan hanya sekedar di bibir dan tidak banyak alasan. Ya, mungkin saya dan saudara kita semua masih ada, walaupun kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, tapi tidak ada celah buat kita untuk tidak setia kepadanya. Marilah kita menolak hal-hal yang mengkerdilkan diri kita, diri Yesus yang ada tinggal diam dalam diri kita. Kingdom Family Indonesia sudah melakukan banyak hal. Tapi mari membangun mudah, tetapi memaintain itu dibutuhkan pengorbanan, konsistensi secara berkomitmen, ya, bekerja sama untuk kesatuan tubuh Kristus, untuk menggapai, membangun kerajaan Allah di tengah dunia dengan sukacita penuh damai sejahtera. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kehendak-Mu terjadilah. Kepadamu lah kami menyampaikan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau berkenan, dan biarlah Engkau, Bapa, teguran ini menjadi pelajaran berharga buat kami. Agar kami, Bapa, bukan hanya di bibir saja, tapi kami sungguh-sungguh batinia kami melekat kepadamu Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan tanpa berdosa, bahkan masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi Allah menyatakan bahwa Engkaulah utusannya untuk memperdamaikan kami umat manusia kepada Allah. Sehingga kami harus mendeklarasikan bahwa Engkau Yesus yang sudah melesaikan dosa kami. Kau bangkit, memberikan pengajaran bagi murid-Mu, kami semua, agar kami tetap taat dan setia. Menghimbau kami agar mata batinnya rohani kami benar-benar melekat bagi-Mu, dan hanya memberitakan Engkau Yesus. Dan kami terus merendahkan hati kami. Oh, kami sungguh berbahagia atas penebusan-Mu akan dosa kami. Kami adalah umat kesayangan-Mu. Dan jikalau kami boleh sampai saat ini, itu karena perkenan-Mu. Karena itu biarlah kami tidak menyia-nyiakan perkenan-Mu itu. Kami mau belajar dan belajar terus. Karena kami ini masih bodoh. Banyak hal tak dapat kami pahami, apalagi dunia semakin dinamis. Media terlalu sering menghancur lalu lantakkan pengharapan para hamba-hamba Tuhan. Menyediakan pelayanan secara instan. Tidak mau berkorban. Karena itu ya Allah, tolong kami. Agar kuasa Roh Kudus-Mu terus mengikat mata batinnya kami. Kami mampu menyangkal diri kami. Yang artinya Roh Allah yang memerintah roh kami. Untuk tidak lagi turut dengan dunia ini. Dan kami mau memikul salib-Mu seberat apapun penderitaan yang kami alami. Dan kami tetap ikut Engkau walaupun
cobaan banyak, ya, menu-menu yang enak disediakan, tetapi menghancurkan. Kami tidak mau itu. Kami tetap mengikut Engkau dan kami mau bersinar untuk semua orang. Jadikanlah kami, Bapak, semua para hamba Tuhan yang mendengarkan isi hatimu hari ini. Kami mau berubah. Kami mau berkomitmen. Kami tetap setia dan taat kepada Engkau. Hidup dalam kekudusan. Kami terus mau belajar. Tolong kami, Tuhan. Kami percaya kami umat panggilanmu, pilihanmu, utusanmu. Tetap terawat. Engkau memonitor terus hidup kami. Mendrive pikiran kami. Sehingga langkah kami tidak ada yang tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Untuk judul ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Terpuji, termulia Engkau ya Allah Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan Bu berita para